Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kesehatan kesempatan untuk kita semua. Nama saya Asmar Yadi, SPDI MPD, dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi bimbingan konseling. Saya di UMTS Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ini sudah hampir 10 tahun, dari 2012 sampai 2022, mengampu berbagai macam mata kuliah, baik dia bimbingan konseling di SD, bimbingan konseling di SMP, dan bimbingan konseling di SMA. Kemudian ada juga bimbingan konseling karir, mikro konseling, bimbingan konseling belajar, BK belajar dan pembelajaran, dan masih banyak lagi sebenarnya mata kuliah yang telah diampu. Baik, pada mata kuliah yang saya ampu berupa mata kuliah bimbingan konseling di sekolah menengah pertama adalah mata kuliah inti, mata kuliah wajib yang bobotnya 2 SKS yang hari ini berada di semester 3. Kemudian ada beberapa prasyarat yang seharusnya dibuat sebelum masuk kepada mata kuliah BK di SMP. Salah satunya adalah harus lulus dasar-dasar bimbingan konseling. Kemudian yang kedua, lulus bimbingan konseling di sekolah dasar. Nah, itu dalam bertahap sehingga masuk kepada bimbingan konseling di sekolah menengah pertama. Kemudian terkait dengan capaian pembelajaran dalam perkuliahan adalah bagaimana mahasiswa mampu baik dia menguraikan, menganalisis terkait dengan layanan-layanan bimbingan konseling, azas, fungsi, prinsip bimbingan konseling di sekolah menengah pertama. Kemudian juga mampu mendesain atau konstruksi format layanan bimbingan konseling, mampu juga melakukan mendemonstrasikan atau melakukan praktik layanan bimbingan konseling di tingkat sekolah menengah pertama di SMP. Mereka melakukan layanan ini sesuai dengan prosedur yang ada di materi terkait dengan layanan bimbingan konseling di SMP. Itu saja yang saya sampaikan terkait dengan gambaran mata kuliah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disyukur hari sama-sama kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kesehatan, kesempatan kita semua, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka kembali dalam perkuliahan bimbingan konseling di sekolah menengah pertama. Dari mata kuliahnya adalah untuk hari ini kita berada di bimbingan konseling SMP. Kemudian mari sama-sama kita membuka perkuliahan ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, selesai. Namanya apa absen? Jamna Hairani, Atika Batubara, Ujar Wastina, Namda Anugrah, Renata Lubantobi, Suhaibah,
Sarmilang, Lilian Sundari, Anggi Septiana Sreya, Rizka Tiana Kausian. Gak masuk. Iya Pak. Ada keterangan? Sakit perut katanya Pak. Iya Pak. Tidak ada keterangan. Oke. Nurdiana, Hadir Pak. Darmawani, Hadir Pak. Raja Bola, Hadir Pak. Murah. Hadir Pak. Oke. Harusnya ada beberapa yang tidak hadir ya. Baik, itu hari ini apa kabar semuanya? Jadi tetap semangat. Kalau Bapak bilang apa kabar, nanti jawabannya luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini kelihatannya semangat ini. Saya lihat semuanya sudah cerah. Semangatnya hari ini mengikuti mata kuliah bimbingan konseling di SMP. Tapi sebelum kita sampai ke materi yang baru ini, Bapak ingin menanyakan apakah masih ingat lagi pelajaran mata kuliah kita yang kemarin, yaitu tentang tahap-tahap konseling ya. Oke. Yang lain masih ingat? Oke. Kalau sudah ingat, berarti kita bisa melanjutkan materi kuliah kita hari ini terkait dengan layanan bimbingan konseling. Tapi sebelum ini, kemarin kita sudah membahas terkait dengan tahapan-tahapan, kemudian azas bimbingan konseling. Azasnya ada yang tahu? Ya, ada azas kerahasiaan, azas kesukarelahan, azas apa lagi? Ya, azas keterbukaan. Nah, itu semua adalah prinsip yang harus dilakukan atau dipakai di dalam proses pelayanan konseling. Nah, dari tujuan dari materi kita hari ini adalah bagaimana seorang guru BK bisa melakukan layanan bimbingan konseling di sekolah. Dalam hal ini adalah di sekolah menengah pertama atau SMP. Ada berapa layanan bimbingan konseling? Ya, ada 10 ya. Tapi di materi kita hari ini ada beberapa materi, tidak hanya 10, bisa lagi 5 ya. Oke. Nah, ini gambar apa ini? Coba kita perhatikan sebelum kita ke materi. Ya, ekspresi ya. Bagaimana kita hari ini berekspresi tentang diri kita terkait dengan kondisi atau keadaan hari ini. Apakah kita di bagian A hari ini atau di bagian B kan begitu? Kalau A berarti ceria, gembira, senang. Saya lihat pertanyaan itu belum ada yang senang ya. Tapi pilihannya B ya. Smile. Sudah ceria semuanya. Kalau pilihannya B, bagaimana hari ini? Sedih. Kurang semangat. Apa? Ya, bad mood. Loyo. Ya. Di dalam menghadapi kehidupan. Apalagi dalam proses kuliah. Jadi, biar kita adalah ceria. Mudah-mudahan semuanya hari ini yang mengikuti kuliah dengan Bapak adalah saya lihat semuanya ceria. Oke ya? Nah, di awal ini
dalam topik kita ada layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus dalam mencapai kemandirian dan pemahaman diri, sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi pada dasarnya layanan bimbingan konseling itu adalah untuk membantu proses kemandirian siswa atau peserta didik supaya dia mampu untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Kemudian, di sini ada jenis layanan bimbingan konseling. Perlu kita pahami posisi kita sebagai guru BK, antara pelayan, melayani, pembelajar. Pelayan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayan. Sedangkan melayani membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang atau peserta ini. Jadi kita di sekolah adalah untuk melakukan pelayanan, tapi tidak kita juga bisa melakukan pembelajaran, karena ada materi-materi yang bisa kita sampaikan terkait dengan bimbingan konseling sekolah. Kemudian tadi ada 5 jenis layanan yang akan kita bahas kali ini. Tapi jumlahnya semuanya adalah ada 10. Tapi untuk materi kita hari ini kita fokuskan 5. Nanti minggu selanjutnya adalah kita bahas lagi 5. Jadi ada yang pertama adalah layanan orientasi. Ada yang tahu apa itu layanan orientasi? Ya. Pengenalan. Oke, mantap. Yang lain? Lain pengenalan. Layanan orientasi. Ya, layanan untuk melakukan pengenalan, orientasi. Namanya juga orientasi ya. Bagaimana kita memperkenalkan baik dia misalnya seorang siswa yang baru, perkenalkan dengan sekolah, beradaptasi lah dengan hal-hal yang baru. Kemudian yang nomor 2 tadi ada layanan Informasi. ya, ada layanan informasi. Apa sih layanan informasi ini? Ada di bina kita seperti itu ya. Seperti apa sih layanan informasi? Ada yang tahu? Ya, informasi. Kita memberikan layanan informasi. Info. Apa itu info? Kabar ya, kabar, berita, informasi. Nah, di layanan ini kita akan memberikan layanan informasi kepada siswa, tentu baik itu berupa berita, pengetahuan, materi terkait juga dengan bimbingan konseling. Kita bisa membedakan antara layanan orientasi, kemudian layanan informasi, kemudian selanjutnya juga ada layanan konseling individual. Individual ini seperti apa?
konseling yang dilakukan antara konselor dengan klien, tapi adalah fokus masalahnya masalah pribadi, bukan masalah umum. Itu bedanya karena konseling individual dengan layanan konseling yang lain. Kemudian ada juga layanan bimbingan kelompok. Kalau dia kelompok, jadi itu banyak orangnya. Dari berapa orang ini kalau dia bimbingan kelompok? 8 sampai 15. 15 kan paling banyak ya. Dalam melakukan. Tapi topiknya ada 2. Apa itu? Topik bebas dan topik tugas dan topik bebas. Nah, topik yang dibahas di dalam bimbingan kelompok ini adalah topiknya topik umum. Nah, itu apa saja topik umum itu? Kalau dia umum, dibuat daripada pribadi. Tentang narkoba. Nah, lalu bebas, bencana alam, musim-musim hujan, longsor, banjir, bencana apa lagi? Kebakaran, jangan kebakaran jenggot ya, kebakaran. Nah, itu semua adalah topik umum yang akan dibahas di layanan bimbingan kelompok, dibuat daripada masalah pribadi manusia. Nah, beda topik tugas dan topik bebas itu adalah kalau dia topik tugas, tentu adalah guru BK yang menentukan topiknya. Nah, kalau dia topik bebas, siapa yang menentukan topiknya? Adalah anggota peserta kelompok yang paling banyak menyetujui daripada topik yang diajukan oleh peserta kelompok. Nah, bisa saja melalui voting atau bisa saja topik yang masih hangat atau aktual, tren topik yang masih hangat diperbincangkan. Dia kalau dia terkait dengan bimbingan kelompok. Kemudian ada satu lagi terakhir, layanan konseling kelompok. Dapat kita gunakan dengan bimbingan kelompok tadi. Layanan konseling kelompok merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengetahuan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Layanan konseling kelompok berfungsi untuk pengentasan dan advokasi. Ada yang tahu makna dari definisi tadi? Bahwa setiap anggota kelompok berhak mengajukan topik pribadi, topik permasalahan pribadi anggota kelompok itu. Maka dengan dinamika kelompok itulah dibahas tentang topik yang diajukan permasalahan itu. Itu bedanya dengan bimbingan kelompok. Topik yang diajukan itu adalah topik masalah pribadi anggota kelompok. Kalau misalnya ada tadi 10 orang kelompok itu, maka salah satu dari anggota kelompok itu mengajukan. Misalnya saya, Pak, Bu, mengajukan topiknya terkait dengan masalah pribadi saya, masalah keluarga saya, bisa. Itu bedanya dengan
pimpinan kelompok. Kalau pimpinan kelompok kami adalah topik umum semua. Konseling kelompok topiknya adalah masalah pribadi anggota kelompok. Ada lagi? Ada yang bisa? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, pada saudara-saudari kita cermati video yang ada di layar terkait dengan kasus bullying. Itu adalah bagaimana nanti kita melihat terkait dengan kasus ini, bayangan apa yang bisa kita buat terkait dengan kasus bullying yang terjadi saat ini. Coba gambar yang mana itu? Cermati video dari YouTube terkait dengan bullying tadi. Itu dari saudara-saudari ada tanggapan terkait dengan layanan apa yang bisa kita lakukan terkait dengan kasus yang ada di video tersebut. Silakan dari kelompok ini, siapa yang mau? Silakan. Oke, dari sini adalah layanan informasi. Ya, layanan informasi ya. Mereka sepakat terkait dengan layanan informasi yang bisa dilakukan untuk pencegahan bullying. Dari kelompok ini, layanan bimbingan kelompok. Oke, bisa ya. Melalui dinamika kelompok kita bisa membahas terkait dengan bullying. Dari kelompok lain, konseling individu. Iya Pak. Kenapa bisa ada konseling individu? Karena kan Pak karena kasus dari perlindungan, jadi cocok untuk konseling individu biar anak ini enggak mentok di rumah aja Pak. Biar dia bilang namanya Pak kayak ada lagi teman yang ingin berteman sama dia, tidak cuma hanya orang yang menyakitinya aja. Tahu dari kelompok ini, layanannya apa? Konseling kelompok yang bisa melakukan layanan kelompok terkait dengan kasus bullying terjadi. Apalagi hari ini maraknya terjadi kasus bullying di sekolah. Banyak hari ini bahkan di daerah kita juga, daerah lain juga bisa terjadi. Oke, saudara-saudari, dari materi yang Bapak sampaikan tadi, apa masih ada yang kurang jelas? Kalau ada pertanyaan, bagaimana dari kelompok ini? Sudah jelas? Sudah Pak. Oke. Atau ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka ada penugasan yang akan Bapak sampaikan terkait dengan materi kita hari ini. Maka silakan dibuatkan peta konsep terkait dengan materi layanan bimbingan konseling yang 10 jenis layanan itu bisa Anda uraikan melalui peta konsep. Tapi ini adalah dibaca dulu, kemudian dikonstruksi ilmu pengetahuan itu lewat peta konsep. Maka kirim bisa melalui portal akademik PMTS, bisa juga melalui Classroom juga bisa dikirim dengan peta konsep. Oke, baik, hari ini kalau tidak ada lagi yang mau ditanya terkait dengan materi kita cukupkan saja dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.